wabarakatuh. Nama saya Abdul Musa Sidik, delegasi Emir Ahmad Said Muhammad Petarungan Jombang. Saya mengikuti lomba PCLP Ma'arif Dopek dalam rangka Hari Nahdlatul Ulama ke-101. Mbah Wahab dan Mbah Hamid, pengurus NU pertama dari Tambak Beras. Sebagaimana banyak tulisan mengungkap bahwa Jamiah NU awal mulanya adalah komite Hijaz dengan mengemban sejarah pembelaan kehidupan, tradisi atau amalan beragama yang bebas di tanah Hijaz. Suatu saat komite Hijaz ini melakukan musyawarah di kediaman Kyai Haji Abdul Wahab Asbuwa di Kabupaten Surabaya hari Ahad pada tanggal 16 Rajab 1344 Hijriah. Bertepatan dengan 31 Januari 1926 Masehi. Tujuannya adalah membahas pengiriman delegasi untuk mengikuti Muktamar Alam Islami di Mekah, sekaligus rencana menghadap Raja Ibnu Saud untuk menyampaikan permohonan ulama pesantren se-Indonesia. Ketika komite ini sepakat untuk mengirimkan utusan ke Muktamar Islam di Mekah, timbul pemikiran untuk membentuk Jamiah sebagai institusi yang berhak mengutus delegasi tersebut. Dalam forum diskusi itu terdapat dua pendapat. Kyai Haji Abdul Hamid dari Sedayung Gresik mengusulkan nama Nahdlatul Ulama, sertai penjelasan bahwa para ulama mulai bersiap-siap untuk bangkit melalui wadah formal tersebut. Sedang pendapat yang kedua dari Kyai Haji Mas Alwi yang mengajukan usul agar diberi nama Nahdlatul Ulama. Akhirnya musyawarah sepakat memberi identitas Jamiah tersebut dengan nama Nahdlatul Ulama. Kyai Haji Mas Alwi bin Abdul Aziz dari Ampel adalah saudara sepupu tokoh Muhammadiyah Kyai Haji Mas Mansur. Mas Alwi ini juga menjadi kepala sekolah Nahdlatul Watan, menggantikan Kyai Haji Mansur yang pada tahun 1922 pindah ke Alun Muhammadiyah. Pada saat itu juga konsep anggaran dasar yang disiapkan dan disetujui bersama. Tahap berikutnya membentuk pengurus lengkap terdiri dua badan, Surya dan Tanfiziyah. Adapun susunan pengurus NU periode pertama tahun 1926, Rais Akbar Surya adalah Kyai Haji Hasyim Asy'ari, Khatib Surya adalah Kyai Haji Abdul Wahab Asbuwa dengan beberapa anggota wakil sekretaris atau naibul khatib. Di antara wakil khatib tersebut adalah Kyai Haji Abdul Hamid Asbuwa. Kyai Hamid Asbuwa adalah adik kandung Kyai Haji Abdul Wahab Asbuwa. Adapun ketua Tanfiziyah adalah Hasan Gipo yang berasal dari Ampel, Surabaya. Hasan Gipo sebelumnya menjadi anggota Taswirul Afkar. Ia dikenal sebagai orang energi, cekatan, dan pemberani. Setelah pengurus NU lengkap terbentuk, giliran selanjutnya pembuatan lambang NU. Masalah lambang ini dipercayakan kepada Kyai Haji Ridwan Abdullah sebagai ahli lukis, sekaligus sebagai pendamping utama Kyai Haji Wahab dalam sansu dakwah. Tentu pendamping utama Mbah Wahab yang lain Haji Abdul Halim, Kyai Haji Alwi Abdul Aziz, Kyai Haji Masum, dan Kyai Haji Kolil, keduanya dari Lasem dan lain-lain. Akhirnya Kyai Haji Ridwan menciptakan lambang NU bergambar bola dunia, dilingkari seutas 4 dan 9 bintang. Lambang ini diciptakan oleh Kyai Ridwan berdasarkan mimpi sehabis melakukan sholat istikharah menjelang Muktamar pertama NU tahun 1926 di Surabaya. Tulisan Nahdlatul Ulama dengan huruf Arab adalah tambahan dari Kyai Ridwan sendiri, tidak termasuk dalam mimpi. Makna lambang berupa bola dunia, mengikatkan manusia berasal dari tanah dan akan kembali ke tanah. Sedangkan makna tampar melingkar, tanda ukhuwah Islamiyah, dan simpulan dari tampar tersebut adalah tanda hikmah dari ukhuwah. Untayan tampar yang berjumlah 99 berarti Asmaul Husna, sebuah bintang besar di tengah menandakan kebesaran Nabi Muhammad SAW. Adapun dua bintang kecil di kiri dan kanan, tanda kesetiaan sahabat tempat Abu Bakar, Utsman, Umar, dan Ali. Keseluruhan bintang berjumlah 9 menandakan Wali Songo atau Wali 9. Lalu apa arti nama Nahdlatul Ulama? Kyai Haji Abdul Halim menyebutnya sebagai gerakan para ulama yang diantara tugasnya adalah untuk menghadapi adu domba, penindasan, dan penjajahan. Sedangkan Kyai Haji Mas Alwi bin Abdul Aziz mengartikan NU adalah kebangkitan ulama yang sebenarnya sudah berlangsung sejak lama, bahkan sudah bergerak jauh sebelum terbentuknya komite Hijaz. Hanya saja kebangkitan ulama kala itu memang belum terorganisasi secara rapi. Dengan organisasi NU inilah kebangkitan dan pergerakan ulama terorganisir secara rapi. Adapun Kyai Haji Saifuddin Zuhri menegaskan bahwa Nahdlatul Ulama bukanlah Nahdlatul Muslimin, karena itu akan tidak mempunyai arti seperti yang dicita-citakan semula jikalau tidak mendapat restu para ulama, apalagi jikalau bertentangan dengan aspirasi ulama.
Terakhir, Kiai Haji Idham Khalid menjelaskan bahwa Kiai Wahab hendak menjadikan Nahdlatul Ulama sebagai pesantren dalam arti yang seluas-luasnya, tempat beribadah, menuntut ilmu, bergotong royong, dan mengabdikan dirinya kepada masyarakat dengan menyumbangkan karya-karya yang bermanfaat. Tidaklah berlebihan jikalau dikatakan bahwa Kiai Wahab merupakan Nahdlatul Ulama dalam praktek. Selanjutnya, di mana markas besar NU pada awal berdirinya, menurut Khairul Anam, kantor pusat NU HBNU semula bertempat di Kertopaten, kemudian pindah ke Lawang Agung, Jalan Sasa, Ampel, Surabaya. Lalu pindah ke lagi bubutan rumah Kiai Haji Ridwan Abdullah. Karena Surabaya diduduki Belanda, kantor NU hijrah ke Pasuruan, rumah Kiai Haji Muhammad Dahlan. Ketika Pasuruan juga diserbu Belanda, kantor HBNU pindah ke Madiun di rumah Kiai Haji Mahfud Effendi atau Mahfud Ireng. Selanjutnya kantornya pindah lagi ke Surabaya Bubutan, dan seterusnya pindah ke Jakarta Jalan Jawa 112. Bersamaan waktunya dengan perpindahan pusat pemerintahan dari Yogyakarta ke Jakarta. Untuk sekarang ini, kantor PBNU berada di Jalan Keramat Raya 164. Pada tahun 2012, PBNU membangun gedung baru di Jalan Taman Amir Hamzah 5, Menteng, Jakarta Pusat. Gedung ini selain menjadi lokasi utama kampus UNU, juga ditempati sejumlah lembaga dan badan otonom NU. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.